apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi. Kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat, sekali lagi yang memimpin dan berada di depan adalah Ketua Umum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari. Politik apa yang mau kita kerjakan? Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba tak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Pertimbangan terbesarnya itu bukan pada elektabilitas, soal kapasitas lain, bukan itu. Kalau Demokrat nggak ikut koalisi ini bubar. Kalau bicara deklarasi itu kan bicara strategi. Kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa. Ini kan datang atas dasar kesadaran, panggilan jiwa gitu ya. Ya kan atur aja, mau koalisi boleh, nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju Pak. Ya apa boleh buat. Ya kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Dan terbuka kemungkinan bergabung dengan KIP, itu sangat mungkin. Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Ya, artinya politik di tanah air ini masih sangat dinamis, tentu juga semakin menghangat ketika berbicara potensi koalisi. SBY takkan terima jika sang putra tidak menjadi cawapres, pindah koalisi pun akan terjadi. Saya sebagai Ketua Umum Nasdem ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, sebaik-baiknya pada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Nasdem tidak mau mendesak-desak itu. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Oleh karena itu Demokrat sangat santai kelihatan sekarang karena dia masih memiliki keyakinan posisi AHY itu akan mendapat cawakil presiden, sebab kalau tidak dua partai ini akan gagal mencalonkan calon presiden dalam hal ini Anies Baswedan, dan oleh karena itu pilihannya tidak ada kecuali mengambil AHY sebagai calon wakil presiden. Partai Nasdem menyampaikan pihaknya tak ingin mendeklarasikan capres dan cawapres sekaligus di koalisi perubahan. Karena kita ingin cawapres itu bukan hanya orang yang gunting pita, karena kita berpikir elemen of surprise. Kalau satu paket diumumkan kan juga baik gitu, karena sejak awal berarti publik bisa melihat, oh ini pasangan perubahan tuh ini ya, ini benar-benar koalisi yang mengusung perubahan gitu. Kami kan ingin menang, bukan hanya ingin bersama ya. Kami bertiga ini ingin menang, bukan hanya ingin bersama. Peluang koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Partai Golkar, P3 dan PAN dalam memenangkan pemilu 2024 sangat besar jika Partai Demokrat ikut bergabung. Hal ini bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak diterima sebagai cawapres oleh koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat bersama dengan PKS dan juga Nasdem. Menurut pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, bahwa nama AHY memang mencuat dipasangkan sebagai cawapres, mendampingi Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Kalau AHY kemudian ditolak sebagai cawapres, mendingan cari keuntungan yang lain yang memungkinkan menang. Misalnya Demokrat gabung dengan KIB, potensi menangnya tinggi sekali itu, meskipun dia bukan cawapresnya. Kabar Ray Rangkuti, Kamis 4 Januari. Kendati begitu, pengamat politik ini meyakini AHY bakal menjadi cawapres dari Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem. Sementara itu, Partai Demokrat masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai atau MTP untuk mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART, penentuan capres dan cawapres merupakan wewenang MTP. Untuk deklarasi capres dan cawapres, kita tunggu keputusan Majelis Tinggi Partai atau MTP.
Karena sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, keputusan untuk koalisi di Pilpres dan penentuan Capres-Cawapres berada dalam wewenang MTP. Jelasnya, Herzaki Mahendra menjelaskan saat ini ada dua arus besar keinginan di internal para kader Demokrat di pusat maupun di daerah ingin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY maju pada Pilpres 2024. Baik sebagai capres ataupun cawapres. Namun, Herzaki menyebut di sisi lain ada masukan dari konstituen yang ingin Demokrat mengusung Anies Baswedan dan AHY sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Herzaki mengaklaim pasangan tersebut dirasa paling mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan serta memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah hasil survei. Dua keinginan ini tentu terus kami pelajari, kami cermati bagaimana bisa dipadukan menemukan formula terbaik agar kami bisa meraih kemenangan di Pilpres maupun di Pileg 2024, ujar Herzaki. Ia menambahkan Demokrat juga terus berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon mitra koalisi di Koalisi Perubahan. Setelah proses di masing-masing parpol tuntas, barulah kita melakukan sinkronisasi lintas partai, pungkasnya. Dikutip dari Tribunnews.com, sosok Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut paling cocok jadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat hingga kini terus mendorong AHY untuk berpasangan dengan Anies Baswedan maju bertarung di Pilpres nanti. Partai Nasdem selaku pengusung Anies Baswedan juga sedang mengharapkan koalisi dengan Demokrat serta PKS. Jika koalisi Nasdem tidak mengusung AHY sebagai capres, rencana koalisi Nasdem Demokrat pasti diprediksi akan bubar. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat besar peluang AHY menjadi calon wakil presiden pendamping Anies. Jika tidak, koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS kemungkinan akan bubar. Di beberapa tempat sudah mengatakan 80% AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan. 80%, kata Ray Rangkuti dalam diskusi sindikat bertemakan PDIP versus Nasdem ojo dibandingke. Kok berani sekali, sebab kalau koalisi ini nggak mencalonkan AHY, bubar, ujar dia menambahkan. Ray Rangkuti mengatakan Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tidak diusungkan sebagai cawapres Anies. Artinya Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungan capres-cawapres. Kalau begitu, saya AHY harus pasang target saya wakil presiden. Kalau Anda nggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah koalisi, ujar Ray Rangkuti mengibaratkan jadi AHY. Sebelumnya diberitakan AHY memang menyatakan siap menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Kami pribadi terus mempersiapkan diri apapun tugasnya, harus kami menjalankan pada saatnya. Apapun itu, dimanapun itu harus siap, ujar AHY saat ditemui di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat. Namun, menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menduga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga tidak akan terima jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada pemilu presiden mendatang. Jika AHY jadi cawapres Anies, kata Ari, PKS berpotensi hengkang juga dari rencana koalisinya dengan Partai Nasdem dan juga Demokrat. Tidak hanya itu, Demokrat juga akan mendulang keuntungan paling besar seandainya AHY dicalonkan menjadi RI2. Partai berlambang bintang Mercy tersebut bakal mendapatkan koktail efek atau efek ekor jas maksimal karena pemimpinnya tampil di panggung pemilihan. Menurut Ari, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS menemui jalan buntu karena persoalan cawapres. Demokrat ngotot ingin mengajukan AHY, sedangkan PKS tidak mau mengalah dengan mendorong nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Sementara Nasdem kukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai tersebut. Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat agar hanya nama Anies Baswedan yang menjual, sementara cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS
tidak seberapa elektabilitas dan popularitasnya. Ketua Nasdem Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies Baswedan yang selama ini dilabeli sebagai sosok anti toleransi dan antitesa Presiden Jokowi.